Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kosen, bukan pandit. Dan seperti biasa di Tiang Jauh ini kita akan ngebahas pertandingan Liga Inggris minggu lalu, sekaligus mempreview pertandingan Liga Inggris minggu depan. Dan minggu ini, jujur sebagai fans Man United, gue itu udah capek ya, kalah mulu kan. Kalah lagi kemarin sama Crystal Palace 1-0, and untungnya minggu ini ada banyak temennya nih yang juga kalah. Jadi Liverpool kalah sama Tottenham, ada Man City kalah sama Wolves, Brighton kalah sama Aston Villa, lumayan dibantai lagi. Dibantai banget malah ya, 6-1. Jadi gue ngerasa sedikit ada temennya sih. Tapi ya kita akan mereview pertandingan-pertandingan ini. Gue lebih ke fokus ke dramanya aja sih. Karena kebetulan memang banyak drama men di game week yang kali ini. So langsung aja sekarang kita mulai dari review pertandingan kemarin. Nah, yang pertama adalah Aston Villa melawan Brighton 6-1. Jujur gue gak kaget ya Brighton kalah sama Aston Villa. Yang gue kaget ya cuman skornya. Kenapa bisa sampai 6-1. Karena gue sempat bilang ya di Tiang Jauh episode yang awal-awal apa ya. Pokoknya yang habis Brighton kalah sama West Ham tuh. Ya game week 3 tuh. Brighton kan kalah sama West Ham 3-1 kan. Dan gue waktu itu bilang kalau si Brighton ini harus bisa memposisikan mereka sebagai tim besar gitu, sebagai tim papan atas. Karena si Aston Villa-nya Unai Emery ini kan pelatih yang sangat reaktif ya. Jadi dia mempersiapkan formasi, mempersiapkan taktik timnya itu sesuai dengan musuhnya. Dan si Brighton ini kan suka menguasai bola. Nah si Aston Villa pun akhirnya mengandalkan counter attack. Dan si Brighton ini memang masih kurang pengalaman sih sebagai tim unggulan kalau menurut gue ya. Tapi tenang aja kalau lu fans Brighton, emang ada ya fans Brighton, ada sih harusnya. Tapi kalau gue jadi Brighton sih maksudnya gue tenang-tenang aja sih walaupun kalah 6-1 ini. Karena ya ini menurut gue cuman sedikit goncangan aja, nggak sampai bikin kiamat. Kemudian next ada Man United lawan Crystal Palace. Lawan Crystal Palace 2 kali berturut-turut di Piala Carabao menang 3-0 lawan tim yang rotasinya lumayan gede ya di Crystal Palace. Dan akhirnya ini lawan full strength timnya dan kalah 1-0. Dan sebelum lu mulai teriak-teriak Ten Hag out, menurut gue jangan. Menurut gue masih perlu dipertahankan ya. Tapi emang kalau lihat di sini sebenarnya MU tuh depannya sih yang chaos banget. Jadi kalau udah sampai ke kotak penalti musuh atau deket-deket situ, pokoknya di sepertiga lapangan musuh tuh kayak chaos banget gitu. Kayak pemainnya pada tabrakan, pada rebutan bola sendiri, kayak pada bingung gitu loh. Walaupun sebenarnya ball possession-nya menguasai, tapi ya gitu. Sementara si Crystal Palace juga peluangnya 3 dari set piece semua dan kebetulan 1 gol kan. Sementara MU kalau gue nggak salah ingat 19 shot, yang on target cuma 3, yang 16 gitu off target. Wah ya gitulah penyakit MU dari lama sih ya sebenarnya. Finishingnya itu parah. Tapi menurut gue jangan Ten Hag out, jangan. Gue udah bilang berkali-kali ini adalah musim pertama MU-nya Ten Hag. Musim lalu tuh enggak, karena gara-gara kipernya De Gea. Jadi si Ten Hag ini lebih harus pragmatis gitu, nggak bisa menggunakan gaya permainan yang dia mau. Nah sekarang setelah dapat kiper Onana yang datangnya juga nggak awal-awal banget kan, jadi belum ada banyak waktu untuk ngelatih sepak bola yang Ten Hag mau, gitu aja sih. Tapi kalau lo fans MU dan lo pengen Ten Hag out, ya gue nggak bisa bilang apa-apa kan, itu hak lo juga. Cuman gue berharap jangan. Oke. Apalagi Wolves lawan Man City 2-1 ini lucu banget karena di press conference sebelum pertandingan si Pep itu waktu ditanyain Wolves gimana, dia bilang Wolves bagus banget. Bahkan 3 penyerang di depannya tuh bagus, ada Neto, ada satunya siapa ya? Kunya atau siapa gue lupa sih. Terus si Pepnya tuh lupa namanya, si Hwang Hee-chan, si yang pemain Korea, terus dia bilang the Korean guy gitu. Dia bilang gitu dan akhirnya yang ngegolin kemenangan the Korean guy ini si Hwang Hee-chan. Terus sama Wolves di tweet dong ya, Hwang Hee-chan ngegolin dan dia bilangnya the Korean guy. Lucu sih menurut gue. Again, kalau gue jadi City gue juga gak sedih-sedih amat sama kekalahan ini. 1 masih di peringkat pertama kan, and then kalau kalah lebih awal gini kan ya udah lebih bagus, gak akan ke distract sama omongan ayo invincible yuk, invincible 1 musim gak pernah kalah. Nah kalau ini udah kalah kan ya udah gitu. Kemudian next ada Tottenham lawan Liverpool 2-1.
Dan yang jadi kontroversi di sini adalah VAR ya, video assistant referee, karena golnya Luis Diaz itu harusnya nggak offside, tapi kenapa sama VAR itu nggak diralat buat jadi benar, karena sama wasit waktu itu dibilang offside. Dan kalau dilihat di VAR, wah ini nggak offside nih. Nah ternyata akhirnya dijelaskan oleh orangnya VAR, mereka bilang ini human error, dia minta maaf. Jadi ceritanya gini. Ketika terjadi gol oleh Luis Diaz, and then petugasnya VAR itu ngecek VAR, dia itu berasumsi kalau wasit mengesahkan gol itu, sehingga waktu dia ngecek offside-nya dan dia lihat, oh nggak offside, ya udah VAR cek komplit. Nah itu artinya, dan itu berarti golnya sah dong. Nah tapi yang si petugas VAR-nya ini tuh human error adalah, karena ternyata wasit di lapangan itu bilang itu offside, dan ketika dia ngecek, dan ternyata ini nggak offside. Nah gitu loh, jadi salah paham. Jadi dia pikir wasit di lapangan bilang gol, jadi dia komplit cek aja, terus tetap berlanjut. Terus ternyata waktu itu selesai, ternyata wasitnya bilangnya offside, dan harusnya dia ngeceknya begitu dia nggak offside, harusnya dia terus bilang sama wasit, ini nggak offside. Jadi harusnya di cancel, sehingga akhirnya dibikin gol. Gitu nggak sih? Gue kok jadi belibet sendiri sih ngomongnya. Intinya gitulah, intinya salah paham. Orangnya VAR mikirnya wasitnya mengesahkan gol, padahal wasitnya itu menganulir golnya. Gitu. Nah waktu dia mau meralat lagi nggak bisa, karena si Tottenhamnya udah ditendang free kicknya atau apa, jadi udah nggak bisa di rewind atau gitulah. Jadi ini bener-bener human error, gila ya. VAR ini memang jagonya drama men. Ya udah. Sebagai fans MU saya tidak terlalu masalah ya kalau golnya Liverpool dianulir, apalagi jadinya mereka kalah gitu. Oke, apalagi? Udah sih ya. Yang Fulham Chelsea jujur gue nggak nonton pertandingannya, jadi gue nggak bisa ngasih review. Jadi udahlah cukup itu aja ya reviewnya. Kemudian preview untuk minggu ini, tentu saja ada 2 pertandingan yang menurut gue lo mesti nonton, yaitu semuanya hari Minggu ya, 8 Oktober jam 8 malam ada Brighton lawan Liverpool. Menurut gue di sini Brighton bakalan bagus, bukan nggak mungkin Brightonnya menang. And then jam 10:30 malam abis Brighton Liverpool. Ini dia man, big match man. The biggest match so far yaitu Arsenal melawan Manchester City. Seru sih itu. Dah, lain-lainnya ya tergantung lu dukung tim mana, lu boleh nonton lah. Tapi pilihan gue ada 2, Brighton lawan Liverpool dan Arsenal lawan Man City. Brighton Liverpool 3-2 men. Prediksi gue menang Brighton karena gue fans MU. Dan Arsenal Man City gue bilang 2 sama. Oke, prediksi yang lain lu bisa lihat di layar. But now kita pamitan dulu di Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu ya yang juga suka sepak bola. Lihat juga di channel YouTube Popo on the Radio. Ada podcast gue yang lain juga yang lo bisa enjoy. Oke, jangan lupa subscribe. Klik the notification bell. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.